Jadi ada komposisi madu yang bisa menimbulkan korosi pada besi. Halo guys, welcome back to my channel Raam Official. Nah ini sore-sore mau maghrib ya guys, tapi ini gelap ya. Bentar ya guys. Nah sudah lumayan terang, tadi soalnya lampunya mati. Jadi topik pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang madu. Karena ada temanku yang bertanya, tapi pertanyaannya ini menurutku lumayan sulit ya guys. Aku bacakan pertanyaannya. Request dong, mengapa madu itu sangat baik untuk kita dan mengapa kita tidak boleh menggunakan sendok besi untuk menggunakan madu. Sulit ya. Jujur aku baru tahu kalau misalnya kita minum madu terus pakai stainless steel itu bisa dampak pada kesehatan kita. Tapi itu nggak tahu ya mitos atau fakta, tapi kita akan belajar bersama tentang ini. Dan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa madu itu sangat baik untuk kita. Ya memang benar sih, sudah tidak diragukan lagi bahwasannya madu itu punya manfaat di kesehatan. Salah satunya madu itu bisa meningkatkan hemoglobin yang ada pada darah kita. Mungkin ini gak asing ya kalau misalnya bibir kalian pecah-pecah gitu ya. Pecah-pecah terus dikasih madu biar kelihatan tidak pecah-pecah, tapi kelihatan kayak pakai lipstick. Bercanda ya guys. Dan untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita tidak boleh menggunakan sendok besi untuk menggunakan madu? Nah ini guys, nah untuk pertanyaan ini kita akan bahas secara tuntas. Yang pertama kita akan membahas tentang komposisinya madu terlebih dahulu. Madu itu berasal dari nektar bunga dan bisa dari hewan lebah, atau bahasa Jawanya tawon. Dan aku yakin kalau madu itu banyak yang suka karena rasanya itu memang manis ya. Jadi ada komposisi madu yang bisa menimbulkan korosi pada besi atau perkaratan, yaitu sifat asam atau bahasa kimianya yaitu asid. Nah sifat asam ini memiliki kemampuan yaitu menguraikan logam. Tapi permasalahannya yaitu ada kaitannya dengan pertanyaan temanku tadi ya, yaitu banyak orang yang berkata bahwa kalau mau mengonsumsi madu sebaiknya menggunakan sendok yang tidak dari besi, sendok kayu lah katakanlah. Jikalau minum madu dengan menggunakan stainless steel akan ada dampaknya. Apakah hal tersebut mitos atau fakta? Dan ini tidak berlaku pada sendok ya guys, melainkan wadah-wadah yang terbuat dari besi atau aluminium. Misalnya kalian mau menyimpan madu di dalam panci lah katakanlah kayak gitu. Nah jawabannya itu mitos. Nah jawaban mitos ini diperkuat oleh Profesor Asnat. Beliau berkata bahwasannya mengonsumsi madu itu boleh menggunakan sendok apa saja, termasuk besi boleh ya guys. Dan beliau juga berkata bahwa kalau mengonsumsi madu menggunakan sendok dalam waktu singkat itu tidak apa-apa. Nah contohnya kalian kalau mau mengonsumsi madu kan nggak sampai 1 menit ya guys, mungkin dihitung detikan kan selesai kayak gitu. Tapi sifat asam yang ada di komposisi madu ini memiliki kemampuan yaitu menguraikan logam. Alhasil dari hal itu akan menghasilkan sejenis garam beracun dan bisa mengubah komposisi yang ada di dalam madu ketika apa ayo? Ketika sendok besi berada di madu dalam waktu yang sangat lama. Contohnya kalian punya madu, terus kalian menaruh sendok besi di dalam madu itu dalam waktu yang sangat lama, katakanlah 1 tahun ya guys. Nah hal itu diperkuat lagi oleh Profesor Asnat bahwasannya kalau menyimpan madu di
wadah besi itu tadi dalam waktu yang singkat itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan waktu yang sangat lama itu akan bisa memengaruhi komposisi yang ada di dalam madu dan mungkin berdampak juga pada kesehatan kalian ketika mengonsumsi madu yang sangat lama tadi. Nah, kalau misalnya kalian tahu dampak kesehatannya apa, kalian bisa komen di video ini dan mungkin itu dari pengalaman kalian atau kalian baca-baca gitu ya. Nah, dari cerita tadi aku lebih baik main aman aja ya guys. Misalnya kalau aku punya madu, aku mewadahi madu itu di wadah yang terbuat dari plastik atau botol kaca supaya tidak mengubah sifat komposisinya madu. Mungkin anggapan tentang mengonsumsi madu tidak diperbolehkan menggunakan stainless steel itu berdasarkan dari pengalaman. Mungkin pengalamannya tentang mengonsumsi madu yang sudah bertahun-tahun di wadah besi ada dampak kesehatannya, atau dari orang yang belum tahu kemudian dijelaskan oleh seseorang yang sudah tahu, dijelaskan secara tepat, kemudian orang tersebut langsung percaya. Mungkin dari itu. Nah, kalian bisa komen di video ini tentang pengalaman kalian itu tadi, atau ada cerita lain. Kalian bisa komen di video ini dan aku kepingin tahu. Sekian dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng pada channelku, serta share video ini supaya video ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau misalnya dari kalian ada yang mau request tentang sains yang berbau biologi atau sains yang berbau tentang kesehatan, kalian bisa request dengan cara komen video ini. Nah, selagi aku bisa menjawab pertanyaan kalian, aku akan segera membuat video untuk kalian. Dan untuk pertanyaan yang masih belum bisa aku jawab, nanti aku akan belajar dan aku akan telusuri lebih lanjut. Setelah itu aku akan membuat videonya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.